Hingga sesi kedua. Lanjut. Ada mau cepet-cepetan. Oke, sesi kedua. Kalau usah terlalu panjang lebar, karena itu sensitif. Ya. Apa di sini? Sesi kedua adalah mimma yushitillah wa rasul. Yaitu sesuatu perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah, kebencian Allah, ketidaksukaan Allah. Janganlah kita ini hidup melakukan satu perbuatan apapun, ya, walaupun ya kita sering juga sih jalanin, karena itu pelanggaran. Ya. Yaitu sesuatu apa di sini? Jangan kita melakukan sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah, murkanya Rasul. Atau lebih halusnya yang tidak disukai Allah, tidak disukai Rasul. Yang lebih keras lagi yang dibenci sama Allah, dibenci sama Rasul. Apa itu perbuatan yang tidak disukai Allah dan Rasulnya, yang mendatangkan murkanya Allah dan Rasulnya, yang dibenci sama Allah dan Rasulnya? Itu ada dua perkara. Yaitu yang berkaitan dengan yang haram. Ya. Apapun yang haram, yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, itu kalau kau jalani berarti kau melawan Allah. Berarti kau mencari apa nih? Murkanya Allah. Murka itu apa? Marahnya Allah. Kalau Allah udah marah gimana? Apes. Ya. Kalau Allah udah marah, apes. Ya. Kau dapat semua kau dapat. Tapi Allah murka, tunggu saja hari kehancuran. Mengapa Allah murka sama kita? Ya. Apa sebabnya? Sebabnya cuma dua. Yang pertama, kau menjalankan perbuatan yang haram. Jadi jangan kita pikir perbuatan haram cuma dosa. Oh, kalau dosa enteng, Pak. Utang gampang, utang gampang. Tahu utang? Gampang. Gak bisa bayar, minta maaf, tunggu nanti. Mau gak mau, ya sudah nanti. Oh, gak bisa, gimana? Namanya aja utang. Ya. Dosa itu masih gampang kalau cuma numpang dosanya. Kita istighfar selesai. Tapi yang menjadi masalah bukan dosa itu dengan istighfar kita selesai. Tapi saat kita berbuat daripada dosa tersebut, kemaksiatan tersebut, itu mendatangkan kemurkaan Allah. Ya. Nih dengerin, istri ribut sama suami, pilih cetrol, ya, PA, bukan ya, sakit marah, suami. Maaf ya Ning ya, aku tadi bilang. Apa jawabannya? Ya, saya maafkan. Betul? Maaf, saya maafkan. Yakin, aku yakin pasti istri memaafkan. Tapi jangan salah. Sakit hati tidak akan terlupakan. Sampai kapanpun Anda tetap aja. Hatinya akan mengatakan, kau telah menyakiti. Kan sudah memaafkan. Iya, maaf. Tapi hati ini, ya kan. Nah ini yang dikhawatirkan kita. Ini bukan masalah sekedar dimaafin. Orang salah dimaafin bisa, tapi nggak diridhoin kiamat. Ya. Salahnya saya maafin, tapi saya maafin nggak sudah. Contoh. Ada kejadian kadang-kadang orang nabrak orang bunuh orang segala macam, habis terbunuh kemudian datang ke keluarganya, saya minta maaf. Keluarga mengatakan apa? Saya maafkan. Don, apakah setelah dimaafkan berarti keluarganya ridho sama orang itu? Oh tidak. Maaf sih maaf Pak, tapi ridho agak. Makanya jangan minta maaf, minta ridho. Kalau sudah ridho selesai. Kesalahan apapun pasti dimaafkan. Tapi apa yang dimaafkan belum tentu diridhoi. Ya, apa yang dimaafkan ya belum tentu diridhoi. Tapi apa yang diridhoi pasti akan dimaafkan.
Ya, ibarat orang bilang kaca pecah ditambah lagi, bisa kaca dikembalikan tambah, tapi yang namanya apa tuh? Retakan itu nggak bakal sempurna, nggak bakal. Jadi dosa yang kita lakukan bukan sekedar ya melakukan pelanggaran. Kalau hanya pelanggarannya saja, kemudian kita ditebus dengan istighfar dan sebagainya, enteng. Tapi yang menjadi masalah bukan itu. Yang menjadi masalah yang kita takuti, jangan sampai perbuatan dosa kita ini mendatangkan mimma yushitillah wa rasul, yaitu mendatangkan apa? Kemurkaan, kebencian daripada Allah dan Rasul. Itu yang paling takut. Kalau soal dosanya mungkin orang masih ya kita berdosa. Kalau sekedar dosa, kita ampun. Kalau sekedar berdosa, mungkin kita belum minta ampun, kita akan minta diminta pertanggungjawaban masuk neraka, selesai. Ya kan? Kalau kita berdosa, mungkin dengan istighfar yang lain selesai. Kalau sekedar dosa. Tapi kalau sampai mendatangkan Allah itu sama kita, mendatangkan Allah murka sama kita, apakah binasa kita? Ya, apakah celaka kita orang? Pasti celaka. Pasti kita celaka. Nah, jadi kita takutnya sama dosa ini. Ya, bukan karena kita nanti masuk nerakanya, bukan karena kita nanti begini begitu kena sanksinya, bukan. Yang kita takuti dosa itu bukan karena itunya, tapi yang paling kita takuti adalah mendatangkan kemurkaan Allah. Kalau makanya Rabi'ah mengatakan, aku la ubali kata adkhulul jannah am adkhulin nar, kata Rabi'ah. Aku nggak peduli apa ini masuk surga atau masuk neraka, nggak peduli aku. Yang penting Allah ridho sama aku. Oh, keren kan? Nah kalau Allah ridho masa masukin neraka? Ya. Berapa banyak ulama-ulama mengatakan, nggak ubali dulu, aku nggak peduli dengan dosaku. Yang aku takuti adalah kalau Allah nggak ridho. Kalau nggak ridho, nggak bakal nanti mati husnul khotimah, nggak bakal. Pasti surga. Orang nggak ridho. Ya. Apalagi kita lihat innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, ampun dosa semuanya segala macam, ampunan. Bagi siapa yang diampunin? Yang Allah ridho. Jadi ingat, seperti tadi kita ingat, menjalankan kewajiban bukan sekedar pahala. Ya. Kalau pahala itu perbuatan kecil pakai jual beli. Tapi yang kita cari dalam pelaksanaan kewajiban dan kesunahan bukan pahalanya, tapi nyari ridhonya. Karena ridhonya Allah cuma ada di situ. Ridhonya Allah ada di situ. Ridhonya Rasul ada di situ. Ada di kewajiban dan ada di kesunahan. Walaupun di dalam pelaksanaan kewajiban kesunahan ada embel-embelnya, yaitu apa? Pahala. Nah sebaliknya di dalam masalah kemurkaan Allah, kebencian Allah itu ada di mana? Jawabannya ada di perbuatan yang haramnya. Dan satu lagi yaitu makruh. Makruh itu karah itu adalah nggak suka. Akrahuhu berarti aku nggak menyukai dia. Oke lah, tapi kan ini nggak haram, ya ini nggak haram. Kalau perlu halal buat ente, halal thayyiban. Tapi Allah sama Rasul nggak suka. Ente mau jalan? Nekat. Allah Rasul nggak suka, terus ente jalan? Gimana? Berarti ente orang apa? Yang nggak disuka sama Allah Rasul. Biar ente dapat isi dunianya, biar dapat segala kenikmatannya gitu ya. Apa artinya itu semua kalau Allah tidak
Gak usah kita bilang, tapi kan ini kan nggak haram, Bib. Ini kan juga boleh dimakan. Silakan. Boleh dimakan. Nggak haram, nggak dosa. Tapi Gusti Allah nggak mau ente. Ente di akhirat mau nemuin siapa? Nabinya nggak suka, Allahnya nggak suka. Terus mau ngapain? Hatta ente dimasukin surga, dicuekin sama Allah karena Allah nggak mau sama ente, nggak suka sama ente. Nabi nggak suka sama ente. Apa rasanya hidup di surga? Wallahi aksa masuk neraka tapi Allah ridho sama kita. Daripada masuk surga tapi Allah nggak suka sama saya. Ya. Apa artinya? Coba aja. Ahmad Jun nggak suka sama saya. Saya tahu benar-benar nggak suka sama saya. Ya. Kemudian di tempat Ahmad Jun katanya lagi dikasihkan sembako, makanan gratis, semua gratis di rumah Ahmad Jun. Tapi Ahmad Jun nggak suka sama saya. Terus saya masuk ke situ, tetap aja dikasih sembako, tetap aja. Tapi dia nggak suka sama saya. Kira-kira saya direken nggak sama dia? Terus enaknya dia. Wallah asal makan ya di rumah. Lebih bagus saya nggak makan sama sekali daripada kesini tapi dan disukai sama. Nah, tapi kan kita mudah aja kata ambil pinjaman nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa silakan. Tapi aku nggak suka sama kamu. Kira-kira enak nggak? Enak ya? Silakan ente masuk surga. Dengan ibadah ente, sholat ente, puasa ente, Allah kasih pahala masuk surga. Tapi ingat, aku tidak suka sama kamu. Mampus ente. Enak masuk surga tapi Allah nggak suka. Enak kita masuk surga tapi Nabi nggak suka. Enak kita. Lebih bagus masuk neraka ya. Tapi Allah masih suka sama saya. Nah itulah pengertian kalimat daripada makruh, tidak disukai. Orang kan punya akal pikiran sehat. Kita kan hidup tujuan cari ridhonya Allah. Ya. Loh kok malah kita melakukan yang tidak disukai Allah? Lah kan kiamat. Kiamat itu. Kiamat. Kau melakukan itu terus-menerus itu tidak Allah sukai. Tapi kau jalanin itu terus-menerus, apa yang terjadi? Jangan salah kalau Allah benar-benar Allah nggak suka sama. Nah apa itu yang tidak Allah sukai? Parameternya cuma dua, ya apa? Yang haram dan yang makruh. Ya, yang haram dan yang makruh. Tapi kan makruh nggak haram, makruh halal atau ibadah sah. Tapi Allah nggak suka. Mau? Mau? Nabi nggak suka. Mau? Apa jawabannya? Iya, Pak. Saya haram. Tapi Nabi nggak suka sama saya. Terus saya jalanin. Nanti manusia bukan punya perasaan. Tapi kan nggak haram, halal buat ente. Halalan thayyibun. Silakan lu makan kenyang, nggak dilarang. Tapi aku nggak suka. Ya makanya. Ini kalau manusia punya pikiran, ya, punya perasaan. Apa yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul hanya dua. Yang harus kita wanti-wanti, hati-hati. Warning buat kita orang rambu-rambu garis merah ini. Jangan kau lakukan perbuatan yang haram karena itu mendatangkan kemurkaan Allah. Jangan kau lakukan perbuatan yang makruh. Kenapa ada makruh, ada haram? Istilah kata haram itu berdosa, makruh tidak berdosa, tapi dua-duanya dibenci sama Allah. Jadi enak orang enak, ya. Haram itu perbuatan yang dosa, makruh tidak berdosa, tapi dua-duanya sami mawon dibenci sama Allah dan Rasulnya. Apakah iya? Terus akal orang pikiran yang sehat, yang masih punya hati iman, ya punya hati ingin dekat sama Allah sama Rasulnya, terus melakukan perbuatan yang mendatangkan apa? Kemurkaan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min. Ya.
Lebih bagus kita berbuat salah, berbuat dosa, tapi Allah tidak murka. Ya, lebih baik gitu. Kalau umpama ada gitu ya, saya berbuat begini, ini dosa atau ini salah, tapi saya kena denda, sanksi, lebih bagus. Tapi Allah nggak murka. Allah nggak murka. Rasul pun nggak murka. Nah, kalau kita ingin mengetahui kembali lagi, ya saya ulang lagi supaya lebih jelas. Jangan sampai kita melakukan apa yang dimurkai oleh Allah, maka jawabannya titik-titik kemurkaan Allah dan Rasul ada di perbuatan yang haram. Lulus.